Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Ini kembali kita lanjutkan membaca Al-Muyassar fi Ushul Tafsir. Kita sampai pada dua mabahas yang terakhir. Ya, yang pertama qawaid tafsiriyah wa amsilatu tatbiqatin wa amsilatun tatbiqiyatun laha. Kaidah tafsir dan contoh penerapannya. Kaidah tafsir yang pertama, tidak boleh menafsirkan lafadz Al-Quran dengan makna yang tidak dikenal oleh orang Arab dalam bahasanya. Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu berbahasa Arab. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada orang-orang Arab. Oleh karena itu tidak boleh ditafsirkan dan dipahami maknanya dengan selain bahasa Arab. Maka siapa yang menghamal menafsirkan satu lafadz atau satu uslub gaya bahasa tidak dengan bahasa Arab, maka dia jatuh dalam kesalahan dan dosa. Dan menafsirkan lafadz-lafadz Al-Quran dan uslub Al-Quran, yaitu uslub gaya bahasa, semacam, namun gaya bahasa di sini semacam uslub bertanya, uslub memerintah, uslub melarang. Bi ghairi lughatil Arab, dengan selain bahasa Arab itu memiliki beberapa bentuk, di antaranya bentuk yang pertama, seorang itu mengada-ada satu makna kebahasaan untuk satu lafadz Al-Quran yang tidak pernah dipakai oleh orang Arab. Di antara contohnya adalah mawaqa, apa yang terjadi pada tafsir kata-kata istiwa dalam semisal firman Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu alal arsy istawa, haitsu fussira bil istila'i, di mana istawa ditafsirkan dengan istilah menguasai. Dan tidak Anda jumpai dalam bahasanya orang Arab istawa dengan makna istaula menguasai, albattata sama sekali. Catatan kaki, bahkan itu adalah makna yang masnu', dibuat-buat untuk menyelewengkan firman Allah dan menafsirkannya ala malam yarid bihi, menafsirkannya dengan makna atau memaknainya dengan makna yang tidaklah datang. Wa huwa nafsul istiwa'i, yaitu meniadakan istiwa, berada di atas, yang hakiki bagi Allah sebagaimana yang layak bagi kemuliaan Allah dan keagungannya. Fahuwa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui sifat-sifatnya yang menjadi haknya, dan Allah telah mensifati dirinya dengan sifat perbuatan, yaitu istawa, berada di atas al-arsh. Maka tidak boleh membelokkannya atau menyelewengkan maknanya dengan dimaknai dengan semisal makna ini, makna yang masnu', dibuat-buat, al-mukhtara', yang diada-adakan. Bentuk yang kedua, menghamal memaknai lafadz Al-Quran atau uslub Al-Quran dengan istilah-istilah asing, ain, jauh dari istilah Al-Quran dan bahasa Al-Quran, ya Al-Quran turun dengannya. Semacam menghamal membawa menafsirkan Al-Quran dengan istilah-istilah ala-batiniyah dan sufiyah lahiqah yang muncul belakangan, atau mustalah ulum tajribiyah, ilmu tajribiyah eksak, wal kauniyah, dan ilmu alam muasirah kontemporer.
Betul, eksak. Tajribiyah kan eksperimen. Ya, eksak. Enggak, tajribiyah artinya eksperimen. Ilmu yang berdasarkan eksperimen. Lawannya ilmu sosial apa? Eksaknya. Ya, contohnya misalnya di Al-Quran ada kata-kata tariqah, kemudian ditafsirkan dengan tariqat sufiyah. Nah, ini tidak benar. Ya, maka di sini harusnya ada 3 contoh. Contoh untuk batiniyah, kemudian sufiyah, kemudian contoh untuk ilmu eksak. Ya, disampaikan di sini 1 contoh ilmu eksak. Wa min amsilati dzalika, di antara contohnya sebagian orang menafsirkan kata-kata dzarrah dalam Al-Quran dengan istilah dzarrah fisika al-ma'ruf yang dikenal al-yaum zaman ini, yaitu atom. Penafsiran mereka untuk kata-kata dzarrah ini fi mawaridiha, di tempat-tempatnya di ayat-ayat dzarrah di Al-Quran, bihadal mustalah, dengan istilah ini yaitu atom, adalah tafsirun batilun, tafsir yang batil. Karena dia yahmil, memaknai firman Allah, alama dengan makna lam ta'riful al-arabu, yang tidak dikenal oleh orang Arab dalam bahasanya. Ya, kalau contoh ini tafsir sufiyah, ini tariqat, firman Allah di surah Jin. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala di surah Jin ada kata-kata tariqah, kemudian dimaknai dengan makna tariqat sufiyah. Padahal di zaman ketika Al-Quran itu turun belum ada tariqat sufiyah. Yaitu di surah Jin ayat yang ke-16, wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa, seandainya mereka istiqomah di atas tariqah. Nah, maka ada tafsir sufi yang mengatakan, oh ini manfaat ya, disiplin jadi ahli tarikat. La asqainahum ma'an ghadaqa, niscaya kami akan berikan kepada mereka air yang bercurah-curah, yaitu hujan yang bercurah-curah. Atau tafsir sufiyah, idhaba ila fir'auna innahu tagha, pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu melampaui batas. Ada tafsir sufiyah, tafsir sufi yang mengatakan pergilah kepada nafsumu. Fir'aun dimaknai dengan nafsu yang mengajak pada kejelekan, innahu tagha, dia melampaui batas. Atau kemudian dengan tafsir batiniyah. Batiniyah itu satu aliran Syiah yang sangat ekstrim, yang mereka mengatakan semua istilah-istilah dalam syariat dan dalam Al-Quran, dalam hadis, semuanya punya makna lahir dan batin. Makna lahir itulah yang diketahui oleh orang umum, sedangkan makna batin mereka yang tahu. Dan mereka katakan salat itu menyembunyikan rahasia aliran, rahasia guru-gurunya, jangan diceritakan pada semua orang itu salat. Orang yang sudah demikian maka dia sudah salat. Ya, mirip misalnya tafsiran aliran kebatinan di tempat kita yang mengatakan salat itu iling. Ini kalau orang itu udah iling, udah ingat sama Allah, ya sudah, maka dia sudah sholat. Ini tafsir ala batiniyah. Artinya kontras sekali, sama sekali tidak berhubungan. Kemudian yang kedua, ya, semua yang ubahima disamarkan dalam Al-Quran tidak ada faedah fil makna, secara makna tata retap yang menjadi dampak dari disebutkannya hal makna tersebut. Yang dimaksud dengan mubham adalah malam yu'ayyan minal asma, adalah nama-nama yang tidak ditentukan. Bisa jadi nama person, nama tempat, atau yang lain. Wal maqsudu huna, dan yang jadi maksud dan inti di sini adalah annal bahasa, bahasanya pembahasan untuk menentukan apa yang disamarkan oleh Allah
adalah satu hal yang tidak berfaedah untuk menjelaskan makna ayat. Ya, karena hilangnya penjelasan makna tersebut tidaklah yang kusubil ilmu, tidak menyebabkan ilmu berkurang. Contohnya adalah penentuan jenis pohon yang kedua orang tua kita Adam dan Hawa itu makan buahnya. Contoh yang lain adalah warna anjing Ashabul Kahfi, nama anjingnya siapa. Demikian juga contoh yang lainnya adalah sebagian dari tubuh sapi Bani Israel yang digunakan untuk memukul al-qatil, seorang Bani Israel yang terbunuh. Itu apakah ekornya ataukah kakinya atau yang lain. Kemudian setelah dipukul dia hidup, bangun, kemudian ditanya siapakah yang membunuhmu. Dan setelah itu dia jawab yang bunuh saya fulan, kemudian dia kembali mati. Demikian juga nama anak kecil yang dibunuh oleh Khadir. Yang Nabi Musa itu mengingkari Khadir karena membunuhnya. Demikian juga kayu perahu Nabi Nuh, ya, itu dari pohon apa. Demikian juga panjang perahunya Nabi Nuh dan lebarnya. Kemudian fiha di perahu Nabi Nuh itu ada berapa level, ada berapa lapis, dan yang lainnya yang tidak ada faedah untuk membahasnya. Kemudian yang ketiga adalah dibuangnya muta'allaq yang menjadi al-ma'mul fihi, sasaran amal, sasaran kerja, itu menghasilkan ta'mimal makna. Generalnya, umumnya makna, namun al-munasib lahu yang cocok baginya. Maka seringkali terdapat dalam Al-Quran, khususan terutama di akhir ayat, sejumlah kata kerja yang tidak disebutkan maf'ulnya. Wa fi hadhil hal, dalam kondisi ini, maka yang pertama kali masuk dalam takdir maf'ul kata kerja tersebut adalah kata-kata yang mencocoki konteks atau siyak. Summa yakunu aman ba'da dzalik, kemudian general setelah itu. Kata Ibnu Sa'di rahimallahu ta'ala, ini adalah kaidah yang bermanfaat sekali. Jika seorang itu memperhatikan kaidah ini dalam ayat-ayat Al-Quran, aksabathu, maka akan menghasilkan pada dirinya, hunya kembali ke al-insan, faedah-faedah yang penting. Wadhalika, dan hal tersebut anal fi'la, bahasanya kata kerja, dan yang semakna dengan kata kerja, masdar, isim fa'il, isim maf'ul. Itu mata quyida, jika diikat dengan sesuatu, maka dia terikat dengannya. Jika dilepas, jika Allah lepas, Allah buang muta'alaknya, kanal qasdu min dhalika, maka adalah maksud dari pembuangan adalah at-ta'mima, generalisir. Wa yakunu hadfu huna, maka pembuangan di sini lebih bagus dan lebih berfaedah, jauh lebih berfaedah daripada menegaskan muta'alaknya. Wa ajma', dan lebih lengkap untuk memuat makna-makna yang manfaat. Walidzalika, dan hal tersebut memiliki contoh yang banyak sekali. Di antaranya firman Allah di sejumlah ayat, supaya kalian menggunakan akal, supaya kalian tadzakkarun, mengambil pelajaran, supaya kalian bertakwa. Faidulu dzalika, maka hal tersebut menunjukkan bahasa yang diinginkan supaya kalian memikirkan tentang Allah. Semua hal yang Allah arahkan, semua arahan yang Allah berikan kepada kalian, dan semua hal yang telah Allah ajarkan kepada kalian, dan semua hal yang telah Allah turunkan kepada kalian berupa Alkitab dan Al-Hikmah. Dan hikmah jika digandeng dengan Alkitab artinya sunnah. La'alakum tadzakkarun, supaya kalian ingat, tidak lupa dan tidak lalai. Supaya kalian itu daiman selalu dalam keadaan sadar. Murhifi al-hawas, hawas itu indra,
tahusuna kalian merasa semua apa yang kalian lewati, kalian jumpai berupa sunatullah dan ayat-ayatnya. Lantas kalian ingat semua maslahat kalian, baik maslahat agama ataupun dunia. La'alakum tattaqun, supaya kalian menjaga diri dari jami'ah semua yang wajib untuk ittiqa'uhu, jaga diri darinya, minal ghaflah berupa kelalaian, kebodohan dan ikut-ikutan, dan menjaga diri dari semua hal yang musuhmu itu berupaya untuk menjerumuskan kalian ke dalamnya. Nyanya adalah semua dosa dan maksiat. Wa yadkhulu fi dzalika, dan termasuk dalam hal ini maka nasyakul kalamu fihi, yang rentetan kalimat itu tertuju untuk itu. Wa huwa, dan makna berdasarkan siyak itu adalah salah satu anggota fardun min afradi, salah satu anggota dari makna yang luas ini, makna yang umum ini. Contohnya, contoh penjelasnya di ayat tentang puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjaga diri. Ini masalah puasa, maka menjaga diri yang nomor satu adalah menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Itu yang dimaksud maka nasyakul kalam fihi. Karena ini siaknya masalah puasa, ya, maka orang puasa itu harus jaga diri dari apa? Jaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Namun ya, tattaqun di sini tidak hanya terbatas menjaga diri dari puasa. Karena menjaga diri dari puasa yang itu adalah maka nasyakul kalam fihi, itu adalah baru fardun min afrad, salah satu dari ya, makna luas dari tattaqun menjaga diri. Sehingga makna luasnya apa? Menjaga diri dari semua dosa, maksiat dan pelanggaran. Gitu. Dan salah satu maksiat dan pelanggaran adalah membatalkan puasa secara sengaja dengan melakukan hal-hal yang membatalkan puasa saat puasa. Ya, makanya tadi sebagaimana di bawah angka poin 3 tadi ada kalimat wa fi hadzal hali, dalam kondisi ini fa inna awwala ma yadkhulu fi taqdiril maf'uli bihi ma yunasibu siyaqa. Maka yang nomor satu, awwala ma yadkhulu, maka yang nomor satu masuk dalam takdir untuk maf'ul dari fi'il tersebut, dalam hal ini tattaqun di ayat puasa, itu adalah ma yunasibu siyaqa, yang mencocoki siyak. Siyaknya puasa. Maka jaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Tsumma yakunu aman ba'da dzalik. Setelah itu dimasukkan, kemudian disebutkan, bisa kita tafsirkan dengan kalimat yang umum, yang luas cakupannya. Jaga diri dari semua dari semua dosa, maksiat, pelanggaran syariat. Dalam bentuk pelanggaran syariat adalah masalah jual beli, dalam masalah interaksi sosial, ya, dan sebagainya. Jadi fa inna awwala ma yadkhulu fi taqdiril maf'ul ma huwa yunasibu siyak, tadi jaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Tsumma yakunu aman ba'da dzalik, artinya jaga diri dari segala dosa, maksiat dan pelanggaran. Ini kalau nggak salah di Al-Mukhtasar fi Tafsir kayak gitu. Oh, kali ini langsung umum. La'allakum tattaqunallaha bi an taj'alu bainakum wa baina adabihi wiqayatan bil amali salihah wa min a'dhamiha as-siyam. Ya, kemudian kaidah tafsir yang keempat, jika terdapat tafsir untuk lafadz itu terdapat aktsar lebih dari satu makna bahasa yang benar, dan ayat itu tahtamiluhu, mungkin untuk dimaknai dengannya bila tadadin, tanpa ada kontradiksi,
maka boleh menafsirkannya dengan semua makna-makna yang mungkin dengan status tanawu'il wujuh, variasi bentuk penafsiran. Di antara contohnya adalah firman Allah Ta'ala, wan najmu wasyajaru yasjudan. Terdapat dalam tafsir An-Najm dua pendapat. Yang pertama, An-Najm adalah najmus sama'i, berarti bintang. Kemudian yang kedua, najmnya dimaknai dengan fi'ilnya. Najama itu artinya muncul. Ana najma ma najama min nabatil ardi. Ya, semua yang muncul dari tumbuhan yang ditanam di tanah. Wa ma la saqalahu. Itulah tumbuhan yang tidak memiliki batang yang keras. Berbeda dengan syajar, dengan pohon, alladzil husak, tumbuhan yang memiliki batang yang keras. Wa hadani qaulani, dan dua pendapat ini berbeda, mutaghayyirani berbeda namun tidak bertentangan. Maka berpendapat dengan salah satu dari keduanya tidak membatalkan berpendapat dengan yang lain. Wal qaulu, dan mengatakan bihima ma'an, dengan keduanya sekaligus, dengan status keduanya adalah dua bentuk penafsiran, adalah satu hal yang sah. Sehingga jadilah makna ayat, demi bintang di langit atau tumbuhan yang muncul, mana jama yang muncul dari tumbuhan bumi, demikian juga demi pohon-pohon. Yasjudani, yang keduanya bersujud. Kemudian yang kelima, dan kaidah yang keempat ini sangat sering kita jumpai kalau kita baca tafsirnya Syaikh Ibnu Utsaimin. Dia sangat sering menerapkan kaidah ini. Kemudian yang kelima, idza tanaza'a, jika diperebutkan makna satu lafadz wal madlul dan maknanya, direbutkan antara al-haqiqatu syar'iyyatu, makna hakiki, makna syar'i, ataukah makna lughawi, kudimat, maka didahulukanlah makna syar'i. Ila idza dallat qarinatun, kecuali jika terdapat indikator yang menunjukkan makna yang diinginkan. Ini sebenarnya sebagian kata-kata al-lughawiyah, kata-kata lafadz bahasa memiliki makna syar'i. La budda, harus memperhatikan makna syar'i ketika mau menafsirkannya. Di antara kata-kata tersebut, salat, zakat, haji, umrah, iman, nifaq, kufur, syirik, ila akhirih. Dan ingat, syariat itu makniun, perhatian untuk menjelaskan syariat, bukan menjelaskan kata-kata, bukan menjelaskan lafadz, wa madlulat, dan maknanya dari sisi bahasa. Di antara contohnya adalah firman Allah Ta'ala, celakalah orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak memberi zakat, dan mereka adalah orang yang kafir dengan akhirat. At-Tabari Ar-Rada membawakan untuk tafsir kata-kata zakat di ayat ini dua pendapat dari salaf. Yang pertama, yang dimaksudkan dengan zakat adalah zakatul qalbi, bersihnya hati. Sehingga yang dimaksudkan adalah orang-orang yang tidak mengesahkan Allah dan tidak memberikan lahu untuk Allah atau ketaatan yang mensucikan badan. Pendapat yang kedua, zakat di situ adalah zakatul mal. Atsani, yang kedua, bahasanya yang dimaksudkan adalah orang-orang yang tidak mengakui zakat harta yang Allah wajibkan fiha, pada harta, dan tidak menyerahkan zakat ahlaha, kepada orang yang berhak menerima zakat. Thumma, kemudian At-Tabari merajikan makna yang kedua, yaitu makna syar'i, karena dialah makna syar'i. Amma adapun jika dijumpai qarinatun, indikator yang menunjukkan tidak diinginkannya makna syar'i yang merupakan hukum asal, maka lafadz itu yuhmal, dihamal dengan makna lughawi. Contohnya firman Allah Ta'ala, ambillah dari harta mereka sedekatan, sedekah yang mensucikan, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha,
yang membersihkan dan mensucikannya. Wassalli alaihim, dan doakanlah mereka, inna salataka sakanun lahum, sesungguhnya doamu itu ketenangan bagi mereka. Syekh Abdul Razak di risalah 10 qawaid untuk tazkiyatun nufus menjelaskan beda antara tutahhiruhum wa tuzakkihim, dengan mengatakan bahasanya tutahhiruhum itu adalah aktivitas untuk membersihkan jiwa yang disebut dengan takhliyah. Membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran jiwa. Wa tuzakkihim itu adalah aktivitas untuk membersihkan jiwa yang memperindah jiwa. Yang namanya tahliyah, memperindah jiwa dengan sifat-sifat mulia. Fasalatu al-muradatu, maka salat yang dimaksudkan dalam ini adalah salat secara bahasa, yaitu doa lahum, kebaikan, doa li atau doa Allah, itu artinya doa kebaikan untuk mereka. Dalil bahasanya, makna bahasa inilah yang dikehendaki adalah hadis Ibnu Abi Aufa. Beliau mengatakan dari Nabi SAW, jika didatangi sekelompok orang dengan bawa sedekah, maka beliau akan merespon dengan mendoakan Allahumma shalli ala ali fulan. Lantas ayahku datang kepada Nabi dengan bawa sedekahnya, maka Nabi mengatakan Allahumma shalli ala ali Abi Aufa. Maka hadis ini, dan dia statusnya qarinah indikator, menunjukkan bahasa yang dimaksud dengan salat dalam rentetan ayat ini adalah salat secara bahasa, yaitu doa. Kemudian yang terakhir, qawaid tarjihiyah, kaidah tarjih, untuk perbedaan pendapat dalam bidang tafsir dan contoh penerapannya. Yang pertama, kaidah tafsiran Nabi lebih didahulukan daripada yang lain. Tidak ada seorang pun manusia yang lebih berilmu tentang firman Allah Ta'ala daripada Nabi-Nya Muhammad SAW. Dan Allah telah pasrahkan kepada Nabi-Nya penjelasan Al-Quran untuk umat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, sungguh telah kami turunkan kepadamu adzikr Al-Quran, supaya engkau jelaskan kepada manusia apa yang diturunkan pada mereka. Maka idza arada tafsirahu, jika menentang atau berlawanan tafsir dengan tafsirannya Nabi, siapa yang melawan? Ayu tafsirin, semua tafsiran yang lain selain min ghairi, dari selain Nabi, maka dimenangkanlah tafsiran Nabi. Di antara contohnya perbedaan dalam makna as-sab'. Dalam firman Allah Ta'ala, sungguh telah kami berikan kepadamu 7 yang berulang-ulang dan bacaan yang agung. Faqad qil, maka pendapat pertama mengatakan yang dimaksud dengan sab' adalah 7 surat yang panjang dari Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah dan seterusnya. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan dia adalah ayat-ayat dari Fatihatul Kitab alias surat Al-Fatihah. Pendapat yang ketiga, 7 yang berulang-ulang itu adalah 7 pesan atau 7 makna Al-Quran. Ya, ada wa'du, janji, wa'id, ancaman, berita, hukum, dan seterusnya. Ada, itu berulang-ulang di Al-Quran. Ada janji dan ancaman misalnya, itu berulang-ulang di Al-Quran. Ada yang menafsirkannya demikian. 7 yang berulang itu adalah 7 pesan yang berulang-ulang yang ada dalam Al-Quran. Atau Bari mengatakan wa aulal aqwal, pendapat yang paling utama atau paling berhak dalam masalah ini bisawab, sebagai pendapat yang benar, adalah pendapat orang yang mengatakan unia yang dimaksudkan dengan 7 yang berulang adalah 7 alat yang hunna 7 itu adalah ayat-ayat di umul kitab Al-Fatihah. Karena ada hadis yang sahih tentang hal tersebut dari Rasulullah SAW, dan At-Tabari menyebutkan sejumlah riwayat fidzalika tentang hal tersebut. Di antaranya adalah hadis Abu Hurairah radhiallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Ummul Quran adalah 7 yang berulang-ulang dan bacaan yang agung.
Kemudian kaidah yang kedua, al-asal hukum asal dalam berita dan hukum itu umum untuk semua, tidak mengalami pengkhususan, pengkerucutan kecuali dengan alasan. Maka lafadz atau teks itu bisa jadi bersifat sempit atau bersifat luas. Baik itu tadammana mengandung muatan hukum atau berita. Dan wal aslu dan hukum asalnya dalam lafadz yang umum adalah yuhmal dihamal ditafsirkan secara umum kecuali jika terdapat dalil yang menunjukkan tidak diinginkannya makna umum. Semisal redaksi am perkataan At-Tabari dalam tafsir firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah minta izin kepada kalian alladzina malakat aimanukum, budak-budak kalian. Kata At-Tabari, ahlu ta'wil yaitu ahli tafsir berselisih pendapat tentang makna liyasta'dinakumul ladzina malakat aimanukum. Qala ba'duhum, pendapat pertama, uniyat yang dimaksudkan dengan hal tersebut laki-laki tanpa perempuan. Nuhu, maka budak laki-laki dilarang untuk masuk menemui tuannya di kamar tuannya di 3 waktu ini. Ha'ula, mereka inilah orang-orang yang disebut dalam ayat ini ila bi'idin, kecuali ada izin terlebih dahulu. Wadakar, kemudian Tabari menyebutkan ulama yang berpendapat demikian. Waqala akhun, pendapat yang kedua mengatakan uniyabi yang dimaksudkan dengannya adalah laki-laki dan perempuan. Wadakar, kemudian At-Tabari menyebutkan ulama yang berpendapat demikian. Tsumma qala, kemudian At-Tabari mengatakan wa aula qaulaini, dan yang paling utama dari 2 pendapat ini fi dzalika, untuk ayat di atas, indi menurutku paling utama biswabi, menjadi pendapat yang benar adalah qaulu man qala, pendapat orang yang mengatakan yang dimaksudkan adalah laki-laki dan perempuan. Li'anna Allah amma, karena Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa umum alladzina malakat aimanukum, dan semua amlakin aimanina, Allah amma jami'a amlaki aimanina, semua budak-budak kita. Allah tidak khususkan dari mereka budak yang laki-laki ataukah yang perempuan. Padhalika, maka hal itu ala jami'i man ammahu, maka ini ala jami' berlaku untuk semua man orang yang umum menurut zahir at-tanzil Al-Quran. At-tanzil maknanya Al-Quran, zahir ayat Al-Quran. Contoh mawarada alai at-tarsis, lafadz umum yang mengalami pengkhususan. Al-asal al-muqarrar, hukum asal yang telah baku dalam kaidah, ya dulu menunjukkan bahwasanya adanya taksis yang benar yukhrijul lafdha, akan mengeluarkan lafadz dari makna umumnya. Di antara contohnya adalah perkataan Tabari dalam tafsir firman Allah Ta'ala, janganlah kalian menyetubuhi istri sedangkan kalian dalam kondisi iktikaf di masjid. Qal Tabari mengatakan ahlu ta'wil yaitu ahlu tafsir berselisih pendapat tentang makna mubasyarah yang Allah maksudkan dalam firman-Nya wala tubashiruhunna. Pendapat pertama mengatakan makna dzalika, maknanya adalah jima, bukan yang lainnya, min ma'anil mubasyarah, bentuk-bentuk cumbuan yang lain. Pendapat yang kedua yang dimaksudkan makna dzalika ala jami' ma'anil mubasyarah, semua bentuk cumbuan berupa min lamsin, mengelus-elus, kublatin, ciuman, dan jima'. Aulal qaulaini, yang paling utama dari 2 pendapat ini menurutku biswabi, sebagai pendapat yang benar, perkataan orang yang mengatakan maknanya adalah jima' atau pengganti jima', mimma, yaitu hal yang menyebabkan mimma aujaba ghuslam ijabuhu, yang mengharuskan mandi. Wadhalika, dan hal tersebut, kenapa tarjihnya demikian? Anaula qaula fi dzalika, karena tidak ada pendapat dalam masalah ini kecuali salah satu dari 2 pendapat. Ima boleh jadi kita jadikan hukum kandungan ayat itu bersifat umum, atau kita jadikan hukum kandungan ayat itu khusus untuk salah satu makna berjumbu.
Waqad tadhahara dan telah sangat banyak al-akhbaru hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahasanya istri beliau maksudnya adalah Ibunda Aisyah kunna adalah istri Nabi menyisiri rambut Nabi ketika Nabi iktikaf. Falamma sahha dzalika anhu karena terdapat hadis yang sahih anhu dari Nabi ulima maka diketahui bahasanya yang dimaksudkan adalah adalah sebagian dari makna jumbuhan. Maka al-ba'di sebagian saja bukan semua. Kemudian At-Tabari menyebutkan hadis-hadis dalam masalah ini. Kemudian kaidah tarjih yang ketiga, pendapat ahli tafsir yang mencocoki siyak lebih utama untuk diambil daripada pendapat yang lain. Yang dimaksud dengan siyak adalah kata-kata atau kalimat yang mendahului jumlah kalimat yang mau ditafsirkan atau lahikon setelah ayat yang mau ditafsirkan. Bihi dengan siyak, yatabayan jelaslah makna yang diinginkan. Sebagaimana bihi dengan siyak, yatabayan jelaslah makna yang benar ketika terjadi perselisihan pendapat. Contohnya, firman Allah Ta'ala, thumma sabila yassarah. Salah berselisih tentang yang dimaksud dengan jalan dalam ayat ini ada dua pendapat. Yang pertama adalah jalan keluarnya janin dari perut ibunya. Yang kedua adalah jalan kebenaran dan kesesatan. At-Tabari merujikan pendapat yang pertama yaitu jalan lahir. Apa dalilnya? Bidalalati siyak dengan dalil siyak. Faqal At-Tabari mengatakan aula ta'wila ini dari dua penafsiran yang paling layak dalam masalah ini menurutku biswabi menjadi pendapat yang benar adalah pendapat ulama yang mengatakan summa tariqa kemudian jalan itulah keluar dari perut ibu yassarah yang Allah mudahkan bagi manusia. Hanyalah kami katakan demikianlah yang lebih utama dari dua tafsiran. Lebih utama sebagai pendapat yang benar karena pendapat ini adalah yang paling mirip, yang paling dekat dengan zahir ayat. Wadhalika dan hal tersebut anal khabara bahasanya berita dari Allah sebelumnya dan setelahnya itu membahas an sifatihi khalqahu tentang gambaran khalqahu penciptaan manusia. An sifatihi Allah mendeskripsikan khalqahu penciptaan manusia wa tadbirihi dan pengaturan Allah jismahu untuk raga manusia wa tasrifi dan Allah mengatur-atur iyahu manusia dalam berbagai macam keadaan. Fa'aula sehingga yang lebih utama anna ayakuna awsata dalika tengah-tengah dari ayat sebelumnya dan ayat setelahnya itu semusal dengan ayat sebelumnya dan ayat setelahnya. Yang terakhir, lafadz yang masyhur dalam bahasa Arab itu lebih didahulukan daripada lafadz yang kurang masyhur, apalagi yang sadz. Alfadzul lughah maka lafadz bahasa berbeda dari sisi populernya, sedikit banyaknya fi istimal dalam penggunaan. Waqad tahtamil al-lafdzatu maka ada satu kata yang memuat kemungkinan fi siyakin ma dalam satu rentetan kalimat mungkin memuat kemungkinan salah satu dari dua lafadz yang keduanya berbeda dalam populer dan tidak populernya. Maka yang lebih utama untuk didahulukan adalah lafadz yang populer. Contohnya perkataan At-Tabari dalam tafsirnya untuk firman Allah Ta'ala. Dan sang Nabi berkata kepada mereka Bani Israel senyata tanda berkuasanya Talut datang kepada kalian kota fihi isinya ketenangan dari Rabb kalian dan sisa apa yang ditinggalkan oleh Musa dan Harun dibawa dan dipikul oleh malaikat. At-Tabari mengatakan al-qaulu penjelasan untuk untuk tafsir firman Allah Ta'ala tahmilul malaikah. Qala Abu Ja'far maksudnya At-Tabari ikhtalafa ahlu ta'wili ahlu tafsir berselisih pendapat tentang gambaran malaikat memikul
kotak tersebut. Sebagian yang mengatakan maknanya adalah dipikul di antara langit dan bumi sampai diletakkan di tengah-tengah mereka. Kemudian At-Tabari menyebutkan ulama yang berpendapat demikian. Yang kedua, ya, malaikat itu menyeret kotak tadi atau malaikat itu tasukum menggiring ad-dawaba hewan dan hewan itulah yang memikulnya. Kemudian At-Tabari menyebutkan ulama-ulama yang berpendapat demikian. Kemudian Abu Ja'far At-Tabari mengatakan wa aulal qaulaini, yang paling utama dari dua pendapat ini sebagai pendapat yang benar adalah pendapat ulama yang mengatakan bahasanya yang memikul tabut atau kotak itu adalah para malaikat, sehingga malaikat meletakkan kotak di siang hari di rumahnya Talut di hadapan Bani Israel, di tengah-tengah Bani Israel. Baina adhur, di tengah-tengah. Wadhalika, dan hal tersebut karena Allah Ta'ala dzikruhu fa'ilnya Ta'ala. Qala, Allah berfirman, tahmilul malaikah. Allah tidak mengatakan ta'tibihil malaikah, dibawa oleh malaikat. Wa majarat al-baqaru, dan apa yang diseret oleh sapi ala ajalin, ya ajalah jamaknya ajalun, ajalatun roda, jamaknya ajalah mufradnya, jamaknya ajalun roda. Wa in kanatil malaikah, meskipun para malaikat itulah yang sa'iqah, yang menggiringnya, fahiya ghairu hamilatihi, maka itu berarti tidak memikulnya. Karena memikul yang dikenal itu adalah manakala si pembawa secara langsung dengan dirinya memikul apa yang dia pikul. Adapun jika mahamalahu ala ghairihi, yang dia pikulkan kepada yang lain, meskipun itu satu hal yang boleh, dalam bahasa Arab kita katakan dia membawanya bimakna dengan pengertian ma'unatihi alhamila, dia membantu yang membawa, atau bi'anna hamlahu, bahasanya membawa tersebut karena sebab dia. Falaisa sabilu sabila ma basara hamlahu binafsihi, maka itu maka tidaklah jalannya jalan orang yang memikul secara langsung. Fi ta'arifin nasi iyahu bainahum, dalam budaya ta'arif budaya manusia iyahu untuk kata-kata memikul, bainahum di antara mereka. Wa taujih, dan kita arahkan tafsir Al-Quran ilal ashhar minal lughat, untuk makna yang paling populer dalam bahasa lebih utama daripada kita arahkan ilal angkar, kepada makna yang aneh. Ma wujita ila dzalika sabila, selama ada jalan untuk itu. Ya, dengan ini kita telah selesaikan membaca Al-Muyassar fi Ushul Tafsir.